Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yutriana Putri dari Prodi Bioteknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Bioteknologi Pangan yang berjudul Pembuatan Minuman Probiotik Sari Ubi Kayu dari Kultur Bakteri Lactobacillus acidophilus dan Streptococcus thermophilus. Langsung saja, pangan fungsional merupakan pangan yang dikonsumsi sebagai makanan biasa yang memiliki manfaat fisiologis dan dapat mengurangi efek dari penyakit kronis. Produk pangan yang diolah secara fermentasi dikategorikan sebagai makanan fungsional atau functional food. Makanan fungsional ini memiliki nilai gizi yang baik dalam menunjang kesehatan. Nah, salah satu produk pangan fungsional yang sering dikonsumsi yaitu minuman probiotik. Minuman probiotik merupakan minuman yang mengandung bakteri seperti bakteri asam laktat atau BAL yang menguntungkan bagi saluran pencernaan karena dapat meningkatkan keseimbangan mikroflora usus dan mampu bertahan hidup dalam keasaman lambung sehingga dapat menempati usus dalam kuantitas yang cukup besar. Seperti pada gambar berikut di mana minuman probiotik yang diproduksi oleh bakteri asam laktat. Minuman probiotik sudah dikenal masyarakat selama ini yaitu diproduksi dari hasil fermentasi susu antara lain yogurt, susu acidophilus, Bulgarian milk, kefir, Yakult, dan lain-lain. Selanjutnya, bakteri asam laktat merupakan kelompok bakteri gram positif yang tidak membentuk spora dan dapat memfermentasikan karbohidrat untuk menghasilkan asam laktat. Bakteri asam laktat yang sering digunakan dalam pembuatan minuman probiotik yaitu Lactobacillus karena memiliki kemampuan meningkatkan pertahanan imunitas yang non-spesifik. Spesies Lactobacillus yang biasa digunakan yaitu Lactobacillus acidophilus. Spesies lain yang dapat digunakan juga dalam proses fermentasi yakni Streptococcus thermophilus karena berperan sebagai probiotik, mengurangi gejala intoleransi laktosa dan gangguan gastrointestinal lainnya. Selanjutnya, minuman probiotik berbahan nabati sudah banyak diteliti, diantaranya minuman fermentasi laktat sari buah nanas, minuman yogurt dari sari kulit nanas, yogurt sinbiotik dari ekstrak cincau hijau, dan masih banyak lagi. Nah, bahan pangan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal dengan potensi yang cukup tinggi untuk dijadikan minuman probiotik yaitu ubi kayu. Nah, ubi kayu memiliki potensi untuk dijadikan bahan baku pangan fungsional dalam pembuatan minuman probiotik karena kandungan karbohidrat dan scopoletin sebagai komponen bioaktif mempunyai fungsi fisiologis bagi kesehatan. Nah, pengembangan minuman probiotik dari ubi kayu diharapkan dapat menambah produk minuman probiotik yang bersumber dari bahan nabati. Selanjutnya, metode pembuatan. Nah, terdapat alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan, diantaranya autoclave, inkubator biosafety, cawan petri, ubi kayu, aqua susu murni, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada slide. Adapun prosedur kerja yang dilakukan yang pertama pembuatan starter, di mana pembuatan campuran bakteri Lactobacillus acidophilus dan Streptococcus thermophilus, dan yang kedua pembuatan sari ubi kayu di mana dilakukan pemilihan ubi kayu yang baik dan pemisahan sari ini ditambahkan dengan ampasnya, dan yang ketiga uji karakteristik yaitu meliputi pengujian pH, viskositas, organoleptik, dan total bakteri asam laktat. Baik, selanjutnya persiapan starter, di mana pada persiapan ini akan menghasilkan hasil kultur yaitu Lactobacillus acidophilus dan Streptococcus thermophilus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, hasil kultur bakteri yang didapatkan yaitu Lactobacillus acidophilus dan Streptococcus thermophilus, di mana Lactobacillus acidophilus ini merupakan bakteri golongan gram positif dan tidak membentuk spora. Bakteri ini berbentuk batang panjang serta bersifat anaerob fakultatif. Bakteri ini juga memiliki kemampuan tumbuh dalam lingkungan asam dan dapat memetabolisme gula dari makanan dengan cepat menjadi asam organik yaitu asam laktat. Dapat dilihat pada gambar bentuk bakteri Lactobacillus acidophilus dan klasifikasinya. Selanjutnya, Streptococcus thermophilus merupakan bakteri termofilik yang dapat tumbuh pada suhu panas. Nah, untuk karakteristiknya yaitu antara lain berbentuk bulat yang membentuk rantai, gram positif, katalase negatif,
dapat memproduksi litmus milk, tidak toleran terhadap konsentrasi garam yang lebih besar dari 6,5%, tidak berspora, bersifat termodurik, dan tidak dapat tumbuh pada suhu 10 derajat Celcius dan suhu 45 derajat Celcius. Nah, dapat dilihat pada gambar bentuk bakteri Streptococcus thermophilus serta klasifikasinya. Baik, untuk lebih jelasnya, ada prosedur singkatnya, yaitu pembuatan starter dimulai dari stok kultur bakteri, kemudian ditumbuhkan ke dalam media dan difermentasi pada susu sapi sebagai media, disebut juga sebagai kultur induk. Selanjutnya dari kultur induk diinokulasikan ke dalam media susu dan glukosa dalam media sari ubi kayu sehingga diperoleh kultur antara. Nah, kultur antara ini dibuat seri perbandingan, yaitu 20:50, 30:50, 40:50, dan 50:50 dengan penambahan susu dan glukosa sehingga diperoleh kultur kerja. Sari ubi kayu yang didapatkan dilakukan blanching yang bertujuan untuk inaktivasi enzim dan mengurangi jumlah mikroba awal. Selanjutnya, sari ubi kayu yang telah di-blanching kemudian dilakukan penambahan gula, yaitu yang terdiri sukrosa, glukosa, laktosa, dan fruktosa. Di samping sebagai sumber rasa manis, juga merupakan sumber energi yang baik bagi mikroorganisme dalam proses perkembangbiakan. Gabungan antara dua isolat bakteri akan menghasilkan asam laktat yang jumlahnya lebih tinggi dibandingkan menggunakan isolat tunggal. Hal ini dikarenakan metabolit yang dihasilkan akan lebih tinggi dan jumlah bakteri asam laktat akan meningkat. Selanjutnya, proses fermentasi. Kedua isolat bakteri, yaitu Lactobacillus acidophilus dan Streptococcus thermophilus, akan hidup saling menstimulasi satu sama lainnya, sehingga perkembangannya akan lebih cepat. Nah, pada saat proses fermentasi berlangsung, bakteri starter akan merombak laktosa dalam bahan baku susu menjadi glukosa dan galaktosa oleh enzim laktase, dan kemudian membentuk asam laktat. Hal ini menyebabkan pH susu akan turun dan mengubah rasa susu menjadi asam yang khas. Selanjutnya, suasana asam ini dapat menggumpalkan protein sehingga viskositas pada yogurt atau minuman probiotik meningkat atau menghasilkan penampakan yogurt yang kental hingga padat. Selanjutnya, bakteri starter dapat menghasilkan enzim protease yang pada gilirannya akan menyebabkan protein menjadi terhidrolisis menjadi komponen protein yang paling sederhana, yaitu peptida dan asam amino yang merupakan protein terlarut. Dapat dilihat pada gambar di samping, di mana merupakan suatu proses fermentasi pada asam laktat. Nah, setelah melewati tahap fermentasi, maka dihasilkanlah minuman probiotik yang siap untuk dikonsumsi. Dapat dilihat pada gambar di slide. Selanjutnya, dilakukan uji karakteristik pada minuman probiotik yang telah dihasilkan. Nah, di mana meliputi pengujian pH, viskositas, organoleptik, dan total bakteri asam laktat. Nah, untuk karakteristiknya ini dapat dilihat pada tabel dan penjelasannya dapat dibaca pada slide tersebut. Baik, dari hasil yang telah saya paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa minuman probiotik merupakan susu asam yang dihasilkan dari proses fermentasi susu oleh campuran bakteri asam laktat atau bal termofilik yang akan membentuk rasa asam, aroma yang khas, serta komponen-komponen pembentuk cita rasa. Kultur bakteri yang digunakan dalam pembuatan minuman probiotik atau yogurt sari ubi kayu adalah Lactobacillus acidophilus dan Streptococcus thermophilus. Nah, Lactobacillus acidophilus ini dapat tumbuh baik dengan oksigen ataupun tanpa oksigen. Bakteri ini juga dapat hidup pada lingkungan yang sangat asam sekalipun, seperti pada pH 4-5 atau di bawahnya. Dan bakteri ini merupakan bakteri homofermentatif, yaitu bakteri yang memproduksi asam laktat sebagai satu-satunya produk akhir. Nah, bakteri Streptococcus thermophilus merupakan bakteri asam laktat homofermentatif yang menghasilkan asam laktat sebagai produk utamanya. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari saya mengenai pembuatan minuman probiotik sari ubi kayu dari kultur bakteri Lactobacillus acidophilus dan Streptococcus thermophilus. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.